Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdanillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat saudara yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, semoga sahabat masih kuat puasa Ramadannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, dalam puasa Ramadan tentu tidak sekedar mengerjakan yang wajib-wajibnya saja, tapi kita lengkapi dengan amalan-amalan sunnah. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, seorang ulama Nusantara, tapi kalibernya internasional. Beliau dalam salah satu karyanya, yakni kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, beliau menyebutkan ada 10 yang termasuk sunnah-sunnah dalam puasa Ramadan. Yang pertama adalah makan sahur. Meskipun kita tidak makan sahur kuat, tapi alangkah baiknya sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Di antaranya kita makan sahur. Karena kata Nabi Muhammad SAW, tasahharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah. Karena sungguh dalam sahur itu ada keberkahan. Barokah itu kata Imam Ghazali adalah ziyadatul khair, tambah-tambah nilai kebaikan. Apa kebaikan dari sahur? Di antaranya kita bisa kuat karena selama 14 jam lebih kurang kita tidak makan, tidak minum. Dan termasuk dianggap kita melaksanakan sunnah puasa meskipun dengan seteguk air mineral ataupun 1-2 suap makanan. Yang kedua, termasuk sunnah puasa Ramadan adalah menyegerakan berbuka bila mana sudah sampai waktunya. Kita sering mendengar kata takjil, tapi sayangnya takjil itu dipahami, sahabat bintang, sebagai makanan. Padahal takjil itu adalah aktivitas menyegerakan berbuka. Karena itu sunnah. Bahkan Nabi saja ketika tiba waktu maghrib, waktu berbuka, beliau berbuka dulu dengan beberapa butir kurma, lalu beliau melaksanakan sholat maghrib. Yang ketiga, termasuk sunnah dalam puasa Ramadan adalah membaca doa yang ma'thur, doa yang kewaris yang didapatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW sebelum atau setelah berbuka. Karena waktu berbuka adalah waktu terbaik untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan di antara doa berbuka yang masyhur, yang populer di masyarakat adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kapan diucapkannya? Ketika berbuka. Teknisnya, ketika akan berbuka, bismillahirrahmanirrahim, kita makan atau minum, baru baca doa Allahumma laka sumtu. Kenapa demikian? Lihat terjemahannya. Allahumma ya Allah, laka untukmu, sumtu aku telah berpuasa. Artinya puasanya sudah lewat, kita berbuka. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu aku telah berbuka. Artinya kita puasa lalu berbuka. Berbuka dulu. Bahkan sering ada dengar, zahabadz dhama'u, telah hilang rasa hausku. Artinya kita sudah minum dulu baru kita berdoa. Nah, baca doanya. Yang keempat, mandi besar dari junub, haid dan nifas sebelum terbit fajar supaya bisa menunaikan ibadah puasa. Artinya kalau ada sepasang suami istri tadi malam misalnya, kemudian hadas janabat, segera mandi sebelum terbit waktu fajar. Yang kelima, termasuk sunnah puasa Ramadan adalah menahan lisan dari perkara-perkara dan pembicaraan-pembicaraan yang tidak berguna. Yang keenam, menahan diri dari segala hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa. Meskipun misalnya itu tidak membatalkan fikih puasa secara syariat. Yang ketujuh, di Ramadan kita perbanyak sedekah. Di antaranya kita memberi makanan kepada orang yang hendak berbuka puasa. Bahkan kata Nabi, ketika ada orang berpuasa, lantas dia memberikan makanan berbuka, maka dia sama dengan punya double pahala puasanya. Satu sisi dia sedang berpuasa, sisi yang lain dia dapat pahala puasa sebab dia memberikan makanan untuk orang yang berbuka. Yang kedelapan,
memperbanyak iktikaf di masjid. Iktikaf tidak selalu 10 akhir. Kita masuk masjid, niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Yang kesembilan, sunnah di Ramadan adalah banyak membaca Al-Quran, kemudian mengkhatamkannya. Karena apa? Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan terakhir, yang 10, termasuk sunnah di puasa Ramadan adalah kita istiqomah menjalankan amaliyah Ramadan dan kemudian melanjutkan amaliyah-amaliyah tersebut di bulan-bulan berikutnya secara istiqomah. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita untuk bisa mengerjakan ibadah puasa tidak sekedar pardu-pardu rukun-rukunnya saja, tapi juga yang sunnah-sunnahnya. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.